Pagi, silakan duduk Ibu. Oh Bu, terima kasih Bu. Iya. Ibu, sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Nama saya Citra Rina, saya konselor di rumah sakit ini. Kalau saya tahu, Ibu dengan Ibu siapa namanya? Nah, saya Kartika Bu. Apa kabar Bu? Kartika sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah Bu kalau sehat. Ibu Kartika ini usianya berapa Bu? Tahun ini saya usianya 29 tahun Bu. Oh 29, kelihatannya lebih muda dari itu ya Bu. Masa sih Bu, saya jadi malu. Nah iya Bu. Ibu kesini sendiri dengan siapa? Saya dengan suami Bu. Oh dengan suami. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Binjai Bu. Kalau di jauh ya Bu. Iya Bu, saya kesini hanya untuk anak saya ini Bu. Ibu kalau begitu suaminya dipersilakan masuk lagi Bu daripada nunggu di luar sendirian. Oh nggak usah Bu, suami saya cuma ngantar aja kok. Tadi udah pulang. Oh, ya udah kalau gitu kita lanjut ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, jadi gini, kebetulan saya habis dari dokter karena anak saya pilek udah seminggu dan belum kunjung sembuh juga. Setelah itu saya diminta oleh dokter untuk mengunjungi poligizi di sini Bu. Oh iya, begitu Bu. Kalau boleh tahu ini anaknya perempuan atau laki-laki Bu? Oh sekali wajahnya. Ini laki-laki Bu, namanya Zain. Oh Zain. Ya Bu, tadi saya habis dari dokter dan dikasih hasil pemeriksaan anak saya Bu. Ini Bu. Oh iya Bu, saya baca dulu ya Bu. Baik Bu. Baik, Ibu sebelum melakukan konsultasi gizi, di sini saya akan menjelaskan bahwa konsultasi gizi yang akan kita lakukan akan berlangsung selama 30 sampai 60 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, setelah saya baca dokumen tadi, ini hasil pengukuran atau penelitian dari anak Ibu. Tapi sebelum itu saya mau coba ukur ulang dulu ya Bu, boleh Bu? Ya Bu, silakan Bu. Baik Bu. Baik Ibu, kita menuju ke sini dulu ya untuk mengukur berat badannya dulu. Baik Bu. Anaknya tidak rewel ya Bu. Ibu Kartika, sekarang saya mau ukur panjang badannya ya, dan tingkat kepala. Jadi saya mungkin butuh bantuan Ibu ya Bu buat pegang adiknya. Oh boleh Bu. Ibu pegang ya. Baik, sekarang saya mau melakukan pengukuran tingkat kepalanya dulu ya Bu. Boleh dibantu pegang Bu? Boleh Bu. Biar baik, terima kasih. Baik, Bu. Sekarang kita kembali kerja ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Ibu. Di sini saya sudah melakukan penilaian terhadap panjang badan, tingkat kepala, dan berat badan adik ini. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa status gizi Z dalam keadaan kurang, Bu. Wah, kok bisa begitu ya, Bu? Saya jadi khawatir nih, Bu. Nggak apa-apa Ibu, Ibu harus tetap tenang ya Bu. Di sini kita akan melakukan konseling untuk memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Insya Allah kita bisa mengatasinya ya Bu. Ya Bu, tolong ya Bu. Ya Bu, jadi saya di sini mau memperjelaskan dulu Bu. Jadi kan tadi saya cari berat badan, panjang badan dari berat badannya Ibu. Didapatkan di sini itu min 2,3 SD maaf ya Bu. Itu termasuk adik-adik kurang Bu untuk anak bayi. Begitu ya Bu. Jadi Bu, sebelum itu saya akan melakukan wawancara sedikit nih Bu. Kalau boleh tahu, Zenya usia berapa ya Bu? Oh, anak saya ini usia 8 bulan Bu. Usia 8 bulan ya Bu. Udah besar ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu dan suami sekarang bekerja sebagai apa ya Bu? Kalau saya bekerja di bidang perusahaan yang arsitektur Bu, dan sedangkan suami saya itu pengusaha Bu. Oh begitu Bu. Oh iya Bu. Kalau begitu, karena Ibu bekerja, apakah anak Ibu di rumah diasuh oleh keluarga atau ada pakai pengasuh, Bu? Oh, kalau anak saya diasuhnya oleh pengasuh, Bu, bukan sama keluarga. Baik, Bu. Kalau itu baik, Bu.
Selanjutnya pertanyaan saya akan seputar ASI, Bu. Sebelumnya Ibu udah tahu belum apa itu ASI eksklusif? Oh, kalau ASI eksklusif saya sudah tahu Bu, itu yang memberikan ASI tanpa makanan tambahan selama anak saya sampai 6 bulan kan Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Ibu ada memberikan ASI eksklusif tidak Bu kepada Zain? Nah itu dia Bu, saya hanya memberi ASI eksklusif ke Zen hanya sampai 3 bulan. Karena setelah itu produksi ASI saya mulai berhenti Bu. Jadi saat Zen usia 4 bulan saya mulai ngasih dia susu formula Bu. Oh, seperti itu Ibu. Baik Ibu, kalau begitu. Jadi mulai usia 4 bulan saat pemberian susu formula kepada Zain, apakah Ibu ada memberikan makanan tambahan selain susu formula itu? Tidak ada Bu. Makanan tambahannya itu diberikan pengasuh saya mulai si Zen ini usia 7 bulan Bu. Oh, begitu Bu. Boleh diceritakan tidak Bu, bagaimana proses pemberian makanan pendamping ASI yang diberikan kepada Zain saat dia sudah berusia 7 bulan? Oh iya Bu, jadi waktu itu saya nggak ngasih tahu ke pengasuh anak saya untuk diberikan MPASI itu pada usia 6 bulan. Jadi saya rasa pengasuh saya kurang paham kalau MPASI itu harus diberikan saat anak usia sudah 6 bulan Bu. Oh, baik Ibu, kalau begitu pertanyaan saya berikutnya itu apakah Ibu tahu apa itu MPASI? Saya udah tahu Bu, tapi hanya sekedar MPASI itu ya makanan pendamping ASI Bu. Begitu Bu. Jadi Bu, untuk pemberian makanan empati kepada Zain, Ibu sekarang udah ngasih apa aja? Selama 1 bulan terakhir ini sih saya beri makanan satu jenis seperti pisang, alpukat, puree kentang atau puree ubi Bu. Bagaimana dengan posyandu Bu? Apakah Zain rutin untuk dibawakan ke posyandu? Sejauh ini anak saya belum pernah ke posyandu sih Bu. Oh, begitu Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawaban jujur Ibu. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa permasalahan gizi yang Ibu Kartika hadapi itu, yang pertama itu Zain tidak diberikan ASI eksklusif karena berhentinya produksi ASI Ibu. Kemudian Zain juga terlambat diberikan MPASI ya Bu. Wah, begitu ya Bu. Apa anak saya ini berarti dia kekurangan gizi karena hal-hal yang Ibu sebutkan tadi? Boleh dibilang seperti itu sih Bu. Jadi perlakuan sekecil apapun yang kita lakukan itu tentu berdampak Bu terhadap tumbuh kembang anak kita Ibu. Jadi begitu Ibu. Oh, terima kasih ya Bu atas arahannya. Ya Bu, sama-sama. Jadi Bu, di sini saya akan menjelaskan dulu ya Bu terkait apa itu MPASI. Jadi MPASI itu merupakan makanan pendamping ASI yang mulai diberikan saat usia 6 bulan Bu. Nah, kenapa sih MPASI itu harus diberikan tepat usia 6 bulan? Karena jika MPASI diberikan terlalu dini, ada beberapa risiko yang bisa terjadi. Salah satunya itu saluran cerna yang belum sempurna akan bekerja ekstra untuk mengolah makanan padat sehingga bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, sebaliknya juga Ibu, jika si kecil diberikan MPASI terlalu lambat, dapat menyebabkan kebutuhan gizi akan anak tidak terpenuhi Ibu. Nah, ini juga berisiko mengganggu tumbuh kembangnya termasuk kecerdasannya. Pemberian yang telat juga bisa saja membuat bayi menolak MPASI Ibu, karena dia tidak terbiasa dengan makanan padat. Sekitar usia 6 bulan, kebutuhan bayi akan energi dan nutrisi mulai melebihi apa yang disediakan oleh ASI. Sehingga makanan pendamping itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, memastikan terpenuhinya zat gizi si kecil saat usia 6 bulan itu salah satunya Ibu dengan memberikan MPASI tepat waktu ya Bu. Nah, gimana nih Bu? Kira-kira paham nggak Bu dengan penjelasan saya yang sangat panjang lebar tadi Bu? Paham kok Bu, jelas sekali penjelasannya. Alhamdulillah Ibu, kalau gitu semoga penjelasannya saya tadi bermanfaat ya Bu. Tapi belum sampai situ aja nih Bu. Selanjutnya saya mau menjelaskan lagi Bu terkait pentingnya posyandu bagi bayi. Baik Bu, silakan dijelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin pentingnya kita membawa bayi ke posyandu. Yang pertama itu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak Ibu. Jadi si posyandu ini dapat memberikan kesempatan bagi petugas kesehatan untuk memantau pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, dan perkembangan bahasa si bayi. Dengan memantau secara rutin, mereka dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang diperlukan perhatian lebih lanjut. Nah, yang kemudian pentingnya posyandu itu karena ada imunisasi. Dan yang ketiga itu ada pemberian makanan tambahan dari gizi Bu, seperti yang kita singgung tadi. Kemudian yang keempat itu ada deteksi dini masalah kesehatan. Dan yang kelima itu ada edukasi kesehatan terkait pentingnya kebersihan, sanitasi, imunisasi, perawatan bayi, dan praktek kesehatan lainnya.
Nah, kemudian yang terakhir itu, mengunjungi posyandu secara rutin dapat memberikan manfaat besar Ibu bagi kesehatan dan perkembangan si bayi. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Kalau begitu ya Bu, saya rasa tidak ada Bu, sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu tadi. Ya, Ibu. Oh iya Ibu, ini ada satu flyer yang bisa saya bagikan, mungkin bisa Ibu baca-baca di rumah Ibu. Nah, ini flyer tentang pentingnya pemberian MPASI dan pentingnya datang ke posyandu Ibu. Terima kasih Bu. Ya Ibu. Nah, jadi setelah proses mengkaji masalah gizi tadi, saya menyarankan Ibu untuk meningkatkan asupan bayi Ibu, bisa dengan menambah variasi pada makanannya. Untuk ASI mungkin lebih baik melakukan kontrol ke dokter Bu, untuk mengetahui penyebab langsung berhentinya produksi ASI Ibu. Namun tambahan dari saya, alangkah lebih baiknya Zain dilanjutkan pemberian ASI sampai dengan umur 2 tahun. Ibu juga dapat meningkatkan ASI dengan konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, khususnya bahan makanan untuk meningkatkan produksi ASI. Seperti yang kita tahu kan Bu, sekarang banyak sekali minuman-minuman yang dijual sebagai ASI booster. Mungkin kalau dicoba Ibu, banyak itu dijual di internet, seperti susu almond, susu kurma, dan lain-lain Ibu. Baik Bu. Nah, saya ada pertanyaan nih Bu untuk terkait anak saya. Tadi kan pemaparan Ibu tuh udah lumayan jelas ya, tapi untuk anak saya pertanyaannya apa ada makanan yang nggak boleh dikonsumsi sama Zain ya Bu? Untuk bahan makanan yang tidak dikonsumsi sih tidak ada yang dilarang begitu ya Bu. Cuman kita utamakan saja bahan makanan alami dan sehat Ibu. Hindari bahan makanan yang warnanya mencolok dan sebaiknya jangan menggunakan bahan makanan yang mengandung pengawet aja Ibu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya, sangat detail sekali Bu. Sama-sama Bu. Ada yang ingin didiskusikan lagi Bu? Sepertinya nggak ada Bu, sudah jelas. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya kita akan melakukan kontrol dalam waktu 2-3 minggu ke depan ya Bu, untuk melihat perkembangan dan untuk mengecek status gizinya Zain. Seperti itu Bu. Baik Bu, insya Allah saya akan datang untuk konseling lagi Bu. Ya Ibu, wah nggak terasa ya Bu Kartika, udah hampir 1 jam kita melakukan konseling. Semoga konseling kita hari ini bermanfaat dan kita berharap status Zain segera kembali normal ya Bu setelah ini. Ya Bu, amin. Sekali lagi saya terima kasih ya Bu atas konseling hari ini. Penjelasan Ibu juga sangat mudah dicerna oleh ibu-ibu seperti saya. Terima kasih Bu. Iya Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan lagi setelah acara konseling ini, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu, kita akan cari solusinya bersama-sama Bu. Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya Ibu, hati-hati ya Bu di Iya Bu. jalan. Selamat pagi Bu. Iya Ibu, ini laporan itu. Bu.